Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai telaah materi IPA SD kurikulum 2013 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 4 SD. Penelaah Ari Afiati, Anzilfanur Azizah, Diah Galuh Prihatin, Gita Cahyani, Karisatul Maula, Melina Wifayatul Khairiyah, dan Nihaya Talita Aisyah. Kami menganalisis dari segi isi materi, model pendekatan, penjelasan, dan alat peraga atau bahan ajar berdasarkan kompetensi dasar poin 3. Yang pertama, KD 3.1 yaitu menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Isi materinya berupa bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Kemudian di sini kami sepakat untuk menggunakan pendekatan konseptual karena fungsi dari bagian tubuh hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari sifat alam semesta yang telah diketahui manusia sebagai sumber daya alam yang sudah terkonsep. Dengan begitu, siswa akan mudah untuk membandingkan dan mengamati hubungan yang terjadi antara hewan dan tumbuhan yang saling menguntungkan atau tidaknya. Kemudian alat peraga atau bahan ajar yang kita gunakan yaitu buku LKS berupa materi bagian tubuh hewan dan tumbuhan, video pembelajaran berupa bagian tubuh hewan dan tumbuhan, dan gambar tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Kemudian KD 3.2 yaitu membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Isi materinya adalah siklus hidup dari makhluk hidup dan upaya pelestariannya. Dan di sini kami sepakat untuk menggunakan pendekatan nilai karena siklus hidup merupakan rantai kehidupan yang mengandung nilai keagamaan serta nilai moral tentang perlunya menjaga keseimbangan dan keselarasan antar makhluk hidup. Dan di sini kami sepakat untuk menggunakan alat peraga atau bahan ajar berupa buku cetak berjudul Siklus Kehidupan sebagai panduan kita. Dan kemudian ada buku cerita bergambar. Nah, karena dengan adanya buku cerita bergambar akan lebih mematangkan pemahaman peserta didik tentang upaya pelestarian lingkungan. Kemudian KD 3.3 yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Isi materinya berupa macam-macam gaya. Dan di sini kami sepakat untuk menggunakan pendekatan pemecahan masalah karena dengan pendekatan pemecahan masalah akan mengidentifikasi dan menganalisis macam-macam gaya sehingga siswa mengetahui perbedaan dari macam-macam gaya. Dengan begitu, bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di kehidupan yang berkaitan dengan gaya. Dan di sini kami sepakat untuk menggunakan alat peraga atau bahan ajar berupa buku panduan ya sebagai panduan kita tentang macam-macam gaya. Kemudian benda di sekitar kelas sebagai alat dan bahan praktik ya. Contohnya adalah sapu atau pel gitu ya, sebagai praktek untuk menggunakan gaya otot. Dan kita juga bisa memanfaatkan meja dan kursi ya ketika siswa mengangkat beban berat, maka mereka itu menggunakan gaya otot. Kemudian KD 3.4 yaitu menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Isi materinya berupa pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian kami di sini sepakat untuk menggunakan pendekatan keterampilan proses karena dengan menghubungkan gaya dengan gerak akan mengetahui hasil analisis dari macam-macam gaya dan gerak dalam peristiwa di lingkungan sekitar kita. Nah,
Kami di sini juga sepakat untuk menggunakan alat peraga atau bahan ajar berupa video pembelajaran tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, kemudian buku pembelajaran tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, dan praktik mengamati atau pembelajaran outdoor. Karena dengan pembelajaran outdoor ini bisa membuat peserta didik lebih enjoy dalam memahami materi, dan materi insya Allah bisa diterima dengan baik. Kemudian KD 3.5 yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif berupa angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, isi materinya berupa energi dan perubahannya, dan di sini kami sepakat untuk menggunakan pendekatan inquiry karena ditandai dengan pencarian jawaban melalui serangkaian langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam kompetensi dasar tersebut, yaitu diminta untuk mengidentifikasi berbagai sumber energi dan mengetahui perubahannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami menggunakan alat peraga atau bahan ajar berupa buku siswa kelas 4 sebagai panduan siswa. Kemudian gambar tentang energi ya, bentuk-bentuk energi, karena di sini kita mungkin tidak bisa melihat apa itu angin secara kasat mata, matahari yang sangat jauh di sana seperti itu ya. Nah, ada nuklir juga yang mungkin tidak pernah kita lihat ya. Kita bisa mengetahui nuklir dan sebagainya, matahari dengan gambar ya. Dan kemudian yang terakhir adalah dengan praktik. Karena dengan praktik itu akan memahamkan siswa tentang materi ini ya. Contoh praktiknya yaitu bisa dengan membuat kincir angin sederhana ya dengan kertas sebagai miniatur kincir angin sesungguhnya, seperti itu. Kemudian KD 3.6 yaitu menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Isi materinya berupa sifat-sifat bunyi dan penerapannya, dan di sini kami sepakat untuk menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Karena apa? Karena siswa akan diajarkan menganalisis kegiatan yang berkaitan dengan sifat-sifat bunyi dengan indera pendengaran mereka, sehingga siswa mampu mengembangkan keterampilannya dalam menyelesaikan masalah. Nah, alat peraga atau bahan ajar yang kita gunakan berupa video pembelajaran mengenai sifat-sifat bunyi dan penerapannya. Kemudian alat musik, kita butuh alat musik ya, karena dengan alat musik itu juga akan menghasilkan bunyi yang merdu atau tidak, seperti itu. Nah, pengeras suara juga kita butuhkan untuk mengetahui tingkat keras atau lembutnya berupa suara ya. Kemudian tak lupa ada buku pembelajaran sebagai bahan kita belajar, seperti itu. Nah, kemudian ada 3.7 yaitu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Isi materinya berupa sifat-sifat cahaya dan penerapannya, dan di sini kami sepakat untuk menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Karena siswa akan diajarkan menganalisis kegiatan yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya dengan indera penglihatan mereka, sehingga siswa mampu mengembangkan keterampilannya dalam menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita menggunakan alat peraga atau bahan ajar berupa video pembelajaran mengenai sifat-sifat cahaya dan penerapannya. Kemudian ada gelas dan pensil, ada cakram warna, dan ada cermin. Untuk apa? Untuk bahan praktik kita ya tentang sifat-sifat cahaya, karena sifat-sifat cahaya itu ada berbagai macam. Nah, menggunakan gelas dan pensil untuk membuktikan sifat cahaya bahwa cahaya dapat dibiaskan ya. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air bening, maka pensil akan terlihat bengkok. Nah, yang kedua ada cakram warna ya. Cakram warna itu membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan.
Nah, ketika cakram warna diputar dengan kencang, maka akan membentuk warna putih. Nah, kemudian cermin bisa kita buktikan untuk mengenai sifat cahaya berupa cahaya dapat dipantulkan. Nah, pada cermin datar dapat kita gunakan untuk bercermin. Nah, cermin cembung dapat digunakan pada lampu spion kendaraan ya. Nah, itulah dia ya tentang KD 3.7. Kemudian kita lanjut ke KD 3.8, yaitu menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Isi materinya berupa keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, dan di sini kami sepakat untuk menggunakan pendekatan lingkungan karena dengan pendekatan lingkungan siswa akan mengerti bagaimana cara menyeimbangkan dan melestarikan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Nah, alat peraga atau bahan ajar yang kita gunakan adalah alat dan bahan praktik ya. Kita juga bisa dengan berkeliling lingkungan sekolah ya, atau lingkungan sekitar sekolah seperti itu untuk menjelaskan betapa pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar kita. Terima kasih, itulah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.